Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore Pak Parmin. Apa kabarnya? Kabar baik Pak. Baik, terima kasih Pak Bayu. Pak Bayu, hari ini saya mau sowan ini, artinya ke tempat panjenengan. Ada waktu longgar nggak ini? Ya. Sedang longgar nih Pak Parmin. Beberapa waktu ke depan. Oke, terima kasih. Ada apa ini? Alhamdulillah. Ya. Ye. Nggak lama paling Pak Bayu ini. Ini ada beberapa hal yang mau ngobrol-ngobrol terkait dengan di sekolah kami begitu. Siap Pak Parmin. Monggo. Nggih. Pak Bayu, saya ingin matur ini terkait dengan eh, akreditasi di sekolah kami yang tinggal sekitar 5-6 bulan yang akan datang itu akan akreditasi yang tujuannya supaya nanti apa yang menjadi akreditasi tempat saya ini bisa dipertahankan. Kemarin alhamdulillah masih posisi di nilai A. Ini kami ingin di sekolah kami bisa bertahan begitu Pak Bayu. Ya, ya, ya. Baik Pak Parmin. Apa yang ingin dipertahankan seperti itu Pak Parmin? Ini Pak Bayu ini sudah banyak tahu ini terkait dengan akreditasi sekolah. Ada 8 standar yang mestinya nanti harus disiapkan secara keseluruhan. Di kami itu masih ada beberapa yang terkendala begitu. Ya. Kendala seperti apa Pak Parmin? Iya, iya Pak Bayu. Saya mau bercerita itu ya terkait dengan tempat kami ada beberapa terkait dengan perjalanan kami yang nantinya akan akreditasi. Dari 8 standar itu Pak Bayu, baik dari isi proses maupun penilaian, konteks kelulusan, pendidik dan ketenaga kependidikan, juga sarana prasarana, pengelolaan maupun terkait yang terakhir pembiayaan. Masih ada satu hal yang masih mengganjal, artinya saya itu masih kurang yakin begitu, ingin banyak sharing, terutama ini Pak Bayu yang sudah pernah sekolahnya akreditasi. Satu hal di satu standar itu di standar kompetensi kelulusan Pak Bayu. Oh, ya, ya. Sekali, ya, sekali. Nggih, standar kelulusan. Ya. Bagian apa ya Mas SKL-nya? SKL-nya ini kami yang paling krusial itu terkait dengan data kelulusan Pak Bayu. Apalagi di akhir-akhir ini kami sedang menjalani tugas dari kementerian itu ada tracer study. Ini melacak keberadaan siswa selama 2 tahun kelulusan ini. Ini cukup berat sebenarnya, cuma sebenarnya kalau ini dipersiapkan dari awal kayaknya juga baik-baik saja. Tapi karena ini hubungannya dengan dunia luar, anak sudah lulus dan ini tetap biar bagaimanapun juga tetap ada sesuatu hal yang perlu kami banyak sharingkan teman yang mungkin bisa membantu kami begitu. Ya, dengan dunia luar berarti yang sudah lulus beberapa tahun sebelumnya seperti ini Pak Parmin. Iya, betul Pak Bayu. 2 tahun yang lalu masalahnya. Lulusan tahun ini dan lulusan yang kemarin. Ini Ya, cukup banyak yang harus dipersiapkan. Ini terutama kalau yang lain tadi standarnya itu berada di lingkup sekolahan. Semuanya hampir di lingkup sekolahan. Ini yang paling jadi pemikiran dari teman-teman itu dari kepanitiaannya ya di SKL ini. Oh, anak-anak berada di luar dan data yang terutama data lulusan ini misalkan satu titik poin saja tugas yang diberikan kementerian tadi tracer study. Ini melacak keberadaan anak-anak yang saat ini berada di luar. Data itu yang diminta siswa namanya siapa, berada di mana, bekerja di mana, terus di bagian apa, sesuai dengan kompetensi apa tidak. Nah, di sana itu posisinya sebagai apa, sekarang sudah gajinya berapa, sekaligus identitas anak itu untuk bisa mencantumkan email aktif begitu. Ini mengisi di aplikasi itu Pak Bayu. oh gitu. Nah, kira-kira langkah yang sudah Pak Parmin lakukan apa ya? Yeah.
Persiapan kami untuk apa ya, dalam arti mengidentifikasi pekerjaan, tugas-tugas yang ini sudah kita persiapkan dengan teman-teman sih sebenarnya. Kami akan bagi-bagi tugas, terutama kan satu, ini masih ada grup WhatsApp. Nanti ada satu teman yang akan melacak di grup WhatsApp. Yang kedua akan melacak dari pengambilan ijazah. Pengambilan ijazah itu juga mengenai identitas anak-anak. Terus nanti juga ada bagi-bagi tugas, artinya ada yang tim yang nantinya memang mengomandoi sebagai koordinator. Nanti progresnya kita akan berjalan per 2 minggu, per 2 minggu harus ada laporan begitu Pak Bayu. Berarti sudah ada timnya seperti itu ya Pak Parmin, sudah ada tim terbentuk untuk mengatasi itu sebenarnya. Iya, itu sebenarnya sudah ada. Cuma secara teori kan sepertinya bisa dijalankan, tetapi kita tetap ada rasa was-was. Artinya kita berpikir bahwa anak-anak nanti jangan-jangan nomornya ganti, jangan-jangan di grup mereka sudah keluar dari grup. Kita harus melacak lagi. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Ya, bisa dipahami Pak Parmin. Tapi kan dengan adanya tim itu sudah tahu kira-kira sudah ada rancangan kegiatan seperti apa yang ingin dilakukan selama beberapa waktu ke depan, sudah paling 2 minggu, kira-kira progres apa itu yang akan dilakukan apa saja gitu. Oh iya, sudah. Kita rancangan sudah diidentifikasi, pekerjaan nanti apa-apa sudah kita bagi-bagi, alurnya lewat mana, jalur mana yang bisa ditempuh itu sudah kita persiapkan. Kita di saat ini tinggal membagi action itu, progres itu untuk dijalankan. Dari identifikasi yang sudah kita cari, itu akan segera kita actionkan mulai besok pagi, Bapak. Ini akan kita lakukan dengan teman-teman. Aksinya harus kita jalankan mulai besok pagi dan progres yang sudah dibuat harus ada laporan maksimal 2 minggu. 2 minggu itu harus nanti akan kita kerucutkan ada masalah apa seperti itu. Dan memang target dari kementerian itu kan dalam satu semester ini kan jangkauannya sebenarnya 1 tahun. Dalam 1 semester itu harus bisa menempuh mendata anak-anak lulusan 2 tahun itu kurang lebih 50% begitu Pak. Seperti itu Pak. Sebenarnya sudah ada tim, sudah ada schedule juga sudah ada, dia tinggal pelaksanaan aja. Lah kira-kira yang menjadi kegalauan atau kegundahan Pak Parmin dan tim itu seperti apa dalam hal pelaksanaannya nanti? Selain datanya takut hilang itu tadi kok berubah tuh, ada kegalauan lainkah dalam melaksanakan tahap awal yang ingin dilakukan Pak Parmin dan tim? Oh iya betul Pak Bayu. Kemarin kita coba, makanya ini agak galau karena kita coba di WA Group ini kan aplikasi yang diberikan oleh kementerian kan sudah beberapa waktu. Dan ini kita coba, setelah kita buka aplikasi, data-data yang dibutuhkan ini seperti itu. Setelah itu baru kita mencoba, mari kita coba teman-teman untuk mencoba, satu di grup WA, mencoba salah satu anak di lulusan yang 2 tahun yang lalu. Kita coba, kita kontak, ternyata ada yang nomornya sudah diaktif. Kita tanyakan temennya di grup, katanya, nomornya sudah ganti Pak, ganti, akhirnya dikasih. Ini ada kendala pertama. Ada yang kendala kedua, kemarin sudah ketemu, oh iya Pak, saya bekerja Pak di PT ini. Terus anak menyampaikan, Pak ini jam kerja Pak, saya lagi sibuk begitu. Kita coba, ya nak, minta tolong ya nanti malam aplikasi ini untuk bisa dibuka, dilonggarnya misalkan habis pulangnya jam 7 sudah ada di rumah, minta tolong ya, ini data-data yang kamu miliki yuk, sehingga tidak harus mencari kemana-mana, isi aja apa yang kamu laksanakan di tempat itu. Ternyata setelah kita tunggu progres kan nanti kelihatan Pak itu. Oh si A tadi yang kita telepon, namanya ini, coba nanti dilihat progresnya. Oh si A sudah menyelesaikan tugasnya. Tapi ada yang setelah itu katanya begitu besok kita kontak katanya sibuk, ada acara. Seperti itu yang menjadi kegalauan kami Pak Bayu. Oh seperti itu. Jadi intinya tujuan dari kegiatannya adalah bisa mencari seluruh data
seluruh alumni 2 tahun terakhir ini secara konkret, secara real, dan kalau bisa itu data yang pasti dan tetap, dan kalau bisa tidak berubah, dan misalkan berubah bisa untuk dilacak kembali seperti itu ya Pak Parmin. Iya, betul, untuk segera bisa kami selesaikan dan ya mengejar target progres dari kementerian itu yang ini Nggih, yang nggih, nggih. jadikan Bisa permasalahan kami begitu Pak Bayu. nggih, nggih, nggih. Bisa dipahami Pak Parmin. Jadi sebenarnya tim terbentuk, langkah sudah ada, tinggal action seperti itu nggih Pak Parmin ya, tinggal Iya, pelaksanaannya betul seperti betul. apa. Iya. Ya, kalau progres saat ini besok akan dimulai itu, tim sudah siap untuk melakukan untuk besok itu. Sudah siap Pak Bayu, siap. Artinya kita Bapak Ibu sudah bersama-sama komitmen tanggung jawab kita bersama karena ini adalah sebuah amanah. Ini sama-sama punya rasa tanggung jawab yang memang ini progresnya harus kita jalankan. Tim ini harus bisa bergerak dengan kita mencoba yang dulu anak-anak kita bimbing, kita asuh untuk bisa menjadi anak yang terbaik untuk masa depannya. Semoga sama-sama Bapak Ibu ada rasa tanggung jawab dulu saat mengajar dan ini kasih tugas. Anak-anak yang dulu kita bimbing, semoga ini masih melekat di dalam dirinya anak-anak itu dan anak-anak bisa artinya betul-betul bimbingan kita untuk bisa menjadi program pemerintah menjadi profil Perda Pancasila itu betul-betul melekat di dalam diri anak-anak, sama-sama kita mempunyai rasa tanggung jawab terutama pada diri kita masing-masing. Seperti itu Bapak. Sebenarnya langkah sudah bagus, sudah ada apa yang dilaksanakan juga sudah jelas, tim juga terbentuk, tinggal action saja. Saya rasa juga tim tinggal bergerak, nanti melihat hasilnya seperti apa, dan tanggung jawab yang sudah dibagi itu juga pastinya sudah jelas juga, sehingga tinggal action saja itu Pak Parmin. Kalau udah di action, saya rasa tinggal melihat hasilnya nanti seperti apa dari tim ini. Dicoba dulu dalam 2 minggu, saya sampaikan Pak Parmin tadi, 2 minggu dicoba, nanti seperti apa hasilnya, mungkin ada kekurangan, kelebihan, nanti bisa saling untuk ditinjau kembali, kekurangannya apa, perlu diperbaiki seperti apa. Seperti Oke, itu kurang siap. Pak Parmin. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Bayu. Ini saya merasa lega ini bisa artinya unek-unek yang tadinya masih ada mengganjal di dalam diri saya ini. Kalau di teman saya sejawat itu kan sudah terbiasa, artinya di dalam satu sekolahan lingkup satu tim itu loh Pak. Saya tak coba punya teman di luar yang bisa ajak komunikasi, artinya bisa cerita-cerita banyak terkait dengan akreditasi. Baik, terima kasih Pak Bayu waktunya yang bisa nyelak nih wedal untuk saya. Tapi sebelum selesai Pak Parmin, kira-kira ada nggak yang bisa dijadikan yang membantu panjenengan dan tim untuk mengontrol? Oh, kira-kira nanti progresnya seperti ini benar atau tidak? Kalau tim kan pasti merasakan apa yang dilaksanakan sendiri pasti cocok. Tapi kalau ada pengontrol itu kan bisa, ada yang terlewat kah, ada yang kurang kah, itu sudah adakah tim pengontrolnya gitu? Iya, siapa Pak? Kita dari awal sudah kita bentuk tim, jadi ada salah satu koordinator yang nantinya memang tugasnya mengontrol dari teman-teman yang tadinya di jalur WhatsApp, nanti tidak harus menunggu selama 2 minggu. Setiap hari nanti harus ada progres, harus ada laporan. Jadi yang koordinator ini nanti akan mengontrol teman-temannya. Bagaimana Bapak Ibu, sehari misalkan pagi, sorenya nanti akan disampaikan. Progresnya sampai di mana, sudah berapa orang didapatkan, seperti itu Bapak. Jadi setiap hari tetap dikontrol, cuma endingnya nanti kumpul bareng itu, dirembuk bersama, duduk bersama itu 2 minggu sekali kita duduk bersama, seperti itu. Jadi sudah ada komitmen gitu, komitmen dari rencana aksi gitu sudah ada. Kira-kira apa rencana komitmen aksinya paling dekat besok pagi itu, rencana komitmennya apa? Rencana untuk komitmen besok pagi? Ya, kita langsung action, terutama kita anak-anak itu terkondisi ya saat karena ini adalah jam kerja. Ini paling nanti hanya memberikan WA di grup, menanyakan apa kabar. Kalau nanti ada action berarti kita bisa akan lebih lanjut. Kalau nanti ternyata
kok di WA ternyata hanya baru centang 1 belum dibuka, berarti oh anak ini berarti sibuk. Jadi nanti kita akan ulang nanti di sore harinya, di luar jam kerja atau setelah habis istirahat. Siap, Seperti siap. itu Pak Jadi Bayu. sudah jelas sekali Pak Warman. Nggih. Semoga terlaksana dengan lancar apa yang dikomitmenkan, apa yang Amin, direncanakan nggih. sehingga membuahkan hasil yang memuaskan seperti Pak Warman. Baik, baik. Terima kasih Pak Bayu, nggih, atas Nggih. waktunya yang mengganggu istirahat panjenengan. Terima kasih. Mungkin Sama-sama sekian Warman. dulu Pak. Makasih Pak Bayu. Sekian, terima Sama-sama. kasih. Mohon pamit nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Marwin, mohon maaf mengganggu Ya, waktunya. selamat sore Pak Bayu. Longgar ya Pak Marwin. Nggih, longgar Pak Bayu. Iya, saya lagi ada unek-unek nih Pak Marmin. Nggih, nggih, nggih. Ya, Sedikit apa ya, masalah dengan pembelajaran di kelas saya lagi ini Pak rileks Marmin. ini Pak Bayu, nggih, santai-santai. Oh, nggih, nggih, nggih. Jadi gini Pak Marmin, Nggih. saya kan ngajar kelas 6 ke tahun ini. Itu anak-anaknya saya rasakan kok di dalam pembelajaran itu seperti kurang aktif Pak Marmin. Kalau diberi tugas itu bilang iya 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 tapi hasilnya tugasnya tidak selesai. Atau diberi soal-soal tes gitu hasilnya di bawah jauh KKM. Padahal saat diberikan pembelajaran mereka menyatakan iya paham paham paham, tapi dari soal-soal evaluasi yang diberikan hasilnya masih kurang seperti itu Pak Parmin. Gitu, gitu. Ya, 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 ya Pak Bayu. Saya bisa memahami. Coba saya mencoba melihat apa yang tadi Pak Bayu sampaikan. Ini dengan melihat perjalanan itu, langkah-langkah sebenarnya sudah sampai di mana sih Pak Bayu, hingga sebagai tolak ukurnya ini kok bisa tadi seperti itu, sekolah sudah seperti apa sih kok sampai segitunya begitu? Seperti ini Pak, dari anak kelas 6 ini saya lihat dari hasil-hasil di kelas-kelas sebelumnya, kelas 4, kelas 5 itu anaknya aktif, sering melaksanakan tugas dengan rajin, tertib, tepat waktu, termasuk hasil-hasil pembelajarannya juga memuaskan. Akan tapi saat di kelas 6 ini seperti bertolak belakang, hasilnya menurun, tugas yang diberikan tidak jadi atau hanya kadang terlambat, bahkan ada yang tidak membuat sama sekali. Dan beberapa hal yang sudah saya coba lakukan itu coba menanyakan ke wali kelas itu seperti apa mereka di kelas sebelumnya, dan rata-rata baik. Tapi setelah saya melihat kegiatan mereka, misal di istirahat saya lihat dengan perilaku mereka, kemudian saat pulang sekolah saya ingin tahu kegiatan mereka, termasuk sore hari saat saya pulang kerja seperti itu, mencoba berputar ke sekeliling dekat sekolah gitu, menemukan anak-anak itu ternyata di sore hari yang seharusnya bisa di rumah atau kegiatan positif lain, mereka malah seperti hanya berkumpul dengan teman-temannya. Bahkan teman-temannya itu rata-rata dari anak yang lebih tinggi usianya, baik itu anak SMP, bahkan ada yang anak SMA, SMK seperti itu Pak. Oh, begitu. Jadi Pak Bayu sudah sampai sempat melihat terjun ke lapangan, ya artinya melihat mensurvei anak-anak kehidupannya di rumah seperti apa, karena di sekolahan sudah dinyatakan oh anaknya baik-baik saja, di rumah Iya, ternyata ada perubahan seperti itu. iya, benar seperti itu Pak. Makanya wah kok beda ya, itu ada apa seperti itu Pak. Gitu-gitu. Atau mungkin ada sesuatu hal yang lain selain hanya karena pergaulan begitu? Kalau sementara ini saya baru melihat itu, atau mungkin kadang saya merasa apa pembelajaran saya itu membosankan bagi mereka sehingga mereka tidak mau mengikuti pembelajaran, seolah-olah wah ini pelajarannya kok kuno. Walaupun saya sudah mencoba menggunakan beberapa alat peraga yang saya miliki, kemudian mencoba sesekali menggunakan media-media modern seperti penggunaan LCD ataupun saya menayangkan video seperti itu, sudah coba saya lakukan, tapi tingkat mereka antusias itu seperti seolah-olah berkurang seperti itu Pak Warni. Apalagi pasca pandemi, mereka kan siswa pasca Ya. pandemi, sehingga mungkin sebelumnya banyak teknologi lewat pembelajaran daring, kemudian yang menjadi pembelajaran daring seolah-olah mereka itu berubah semangat belajarnya seperti itu Pak. Begitu. Oh, iya ya. Coba kita menilik kembali Pak Bayu terkait dengan apa yang
disampaikan KHD itu. Tugas pokok seorang guru adalah utamanya kita menghamba kepada anak. Sudah sejauh mana sih kita bisa saat ini kan dulu proses-proses dulu itu didominasi sama guru, tapi sekarang kan sudah beda. Sejauh mana Pak untuk perencanaan atau mengidentifikasinya guru-guru yang ada di tempatnya Pak Bayu? Sebenarnya kalau perilaku itu sudah coba kita terapkan juga, Pak. Di mana kita tidak lagi menggunakan teacher center, kita lebih menggunakan student center, di mana anak menggali sendiri ilmu mereka. Kita berikan buku-buku tambahan, kemudian kita berikan video-video, kita mainkan alat-alat peraga yang bisa dimainkan oleh mereka. Akan tapi mereka selasa, wah, alat peraganya kan masih alat peraga manual seperti itu. Mereka seperti ya awalnya antusias, saat diulangi gitu mereka sudah terbiasa dengan alat peraga itu Pak, itu serasa kayak tidak ada tantangan seperti itu Pak. Tertantang untuk Gitu. melakukan pembelajaran ini gitu. Mereka seperti ya cuma seperti itu Iya. lagi, diminta menemukan ilmu mereka dari pembelajaran-pembelajaran yang harusnya mereka gali gitu, supaya mereka seperti ogah-ogahan, malas-malasan seperti itu. Atau belum sudah mengikuti dengan teknologi yang terkini enggak? Teknologi sekarang itu kan dunia mayanya luar biasa. Persiapan sekolah untuk bisa menelaah anak itu maunya seperti apa, seperti itu sudah dilakukan? Sebenarnya sudah, cuma hanya saja kita dalam porsi terbatas seperti itu Pak Arfan. Di sekolah sebenarnya ada sarana wifi, ada laptop beberapa buah sih ada, walaupun beberapa memang dipegang oleh masing-masing guru karena keterbatasan sarana prasarana yang ada. Sehingga saat pemakaian alat-alat teknologi seperti itu kita satu ya harus berbagi waktu dengan kelas yang lain, yang kedua juga dengan jumlah terbatas tidak mungkin semua anak bisa langsung menikmati itu, tidak bisa langsung melihat sendiri, sehingga ya mungkin saya lebih pada fokus satu alat, mereka hanya menyimak, hanya melihat alat itu, tidak bisa memainkannya seperti itu. Untuk teknologinya menjadi seperti itu saat ini. Oh, begitu. Jadi sekarang ini memang bukan sebuah rahasia Pak Bayu. Artinya sekolah-sekolah ini memang kalau diukur secara sarana dan prasarana itu belum 1:1. Artinya dengan keterbatasan itu rencana Pak Bayu yang dengan segala keterbatasan itu dan hasilnya akan bisa merubah sesuai dengan SOP-nya itu, bagaimana nanti rencana ke depannya Pak Bayu? Kalau rencana sih ingin lebih menggunakan teknologi itu Pak Parmin, walaupun terbatas. Saat ini di sekolah ada 6 buah laptop, di mana murid saya ada kurang lebih ada 16 anak. Iya. Mungkin kedepannya tidak bisa 1:1, minimal ya satu laptop bisa untuk 2-3 anak, sehingga anak bisa mencoba langsung, misalnya saya membagikan video, sehingga anak-anak bisa langsung melihat video itu. Mungkin ada bagian-bagian video yang ingin mereka dalami, bisa mereka geser mundur, ingin melihat kembali atau menjedanya, ingin melihat tulisannya dengan lebih detail, dibanding kalau saya satu di depan dengan LCD kan mau tidak mau harus satu video selesai. Mereka nggak bisa memilah bagian mana yang saya pengen di bagian itu agak lama, ingin mendalami bagian itu lebih mendalam seperti itu. Mungkin dengan teknik satu laptop untuk 2-3 anak mungkin bisa mengubah mungkin Pak Parmin. Mungkin bisa seperti itu juga itu. Ya itu Pak Bayu. Ini ada strategi perubahan, karena kalau kita melihat kondisi seperti itu, kalau tidak ada perubahan berarti nanti akan stagnan aja. Tapi dengan kondisi perjalanan, karena sifat manusia itu akan setiap saat berubah, berjalannya teknologi yang berada di lingkup sekitarnya. Jadi artinya berarti dengan kondisi seperti itu satu sekolahan sudah tersampaikan ini Pak Bayu dengan ngobrol dengan Bapak Ibu yang lain, nanti planning kedepannya harus seperti apa untuk merubahnya begitu. Kalau sementara sih belum, cuma baru dalam tahap saya aja dalam merencanakan ini di minggu depan tuh kan persiapan akhir pembelajaran di semester ini. Rencana mau juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru kelas bawah, kelas 4 dan 5 yang juga sesekali menggunakan alat yang sama. Mungkin ya kita harus mampu membagi alat itu. Karena tentunya jika kelas saya memakai terus-menerus, nanti tetap akan ada kesenjangan di kelas bawah yang merasa kok kakak-kakak kelasnya selalu pakai teknologi, adik-adik kelasnya nggak pernah. Jadi mungkin kedepannya juga akan kita coba memilah waktu sehingga bisa bergantian,
sehingga tidak hanya kelas saya saja menggunakan teknologi, tapi juga mencoba kelas-kelas yang lain juga Bapak Ibu guru juga mampu sebenarnya untuk menggunakan teknologi itu mungkin juga bisa melaksanakan hal yang sama, sehingga kesenjangan kelas juga tidak terjadi. Takutnya dari mereka atau mungkin wali murid yang tahu kok kelas 6 sering memakai teknologi, kelas 5 kok malah tidak, mungkin akan menjadikan problema baru. Mungkin kedepannya atau di minggu depan ini coba saya laksanakan untuk juga membagi dengan kelas yang lain seperti itu Pak Parmin. Oh iya iya, berarti memang sudah ada progresnya jelas nggih. Jadi dari awal sudah teridentifikasi dengan baik, sudah ada rancangan dengan baik. Berarti nanti rencana kedepannya seperti itu nanti mau diactionkan kapan planningnya nanti itu Pak Bayu? Mungkin mulai minggu ini hingga minggu depan coba kita laksanakan. Mungkin besok kita coba bahas bersama dengan Bapak Ibu guru kelas 45 bersama. Jadi kira-kira bagaimana pelaksanaannya. Untuk actionnya bisa kita mulai 2-3 hari ke depan sampai minggu depan untuk melihat efek atau hasil dari tindakan ini seperti apa. Seperti itu Pak Armin. Yeah, actionnya. Terus nanti artinya setelah itu akan segera dilakukan, target-target apa yang saat ini yang harus dilakukan begitu Pak? Untuk targetnya ya kita memaksimalkan teknologi yang ada, itu yang pertama. Yang kedua harus bisa mampu mengembangkan isi kontennya juga. Tentunya kalau hanya teknologi tapi kontennya kurang, mungkin saya rasa juga anak-anak tetap malas. Jadi harus bisa memilih dan memilah konten mana yang kira-kira disenangi anak tapi ilmunya juga masuk. Itu yang kedua. Dan yang ketiga juga bagaimana kita memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih tugas seperti apa yang ingin mereka lakukan, sehingga anak-anak merasa tidak terbebani, wah tugasnya dari guru ini, sehingga mereka bisa memilih bentuk tugasnya berupa apa, seperti itu Pak Warmi. Oh begitu, ya 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 ya. Oke, berarti sebenarnya sudah ada gambaran kedepannya. Pak Bayu sudah punya program segitu, begitu bagusnya. Artinya kan sekarang juga banyak Pak Bayu ya, program pemerintah di PMM, di Sekolah Merdeka, seperti itu sudah tinggal browsing sudah banyak. Bahkan sekarang berbagi guru penggerak di sana kan cukup banyak. Sehingga saya yakin ya bisalah kalau memang itu bisa dilakukan. Begitu Pak Bayu. Iya, benar sekali Pak Warmin. Sumber data kita juga banyak sumbernya, bisa dari PMM, bisa dari Box, bisa dari YouTube, mungkin dari media-media platform yang lain sebenarnya juga banyak. Tinggal tergantung bagaimana kita memilih dan mencari mana yang bisa kita manfaatkan dan kira-kira mana yang menyenangkan bagi anak, sehingga anak ingin bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih nyaman, dengan lebih senang, sehingga merasa pembelajaran ini harus saya ikuti. Jadi merasa bahwa kalau nggak ikut jadi sia-sia kalau nggak sampai nggak ikut, seperti itu. Harus bisa membuat suasana seperti itu Pak Parmin. Ya ya ya, betul betul betul. Dibikin senyaman mungkin, artinya biar semuanya bisa berjalan. Terus begini Pak Bayu, saya coba biar nanti sebuah rencana yang planning ke depan, karena ada sesuatu di sekolahnya agar nanti ini kebutuhan bersama. Bisa Pak Bayu kan setiap hari keseharian dengan teman-teman teman sejawat di sekolah. Sejauh mana sih rasa memilikinya Bapak Ibu untuk bisa bahwa sekolah saya ini ya siapa lagi kalau bukan saya, atau artinya kan ada kan antara senior dan junior itu terkadang ada rasa yang ada perubahan segini-gini, ini itu enggak dan itu kalau di sekolahnya Pak Bayu nanti kedepannya seperti apa ini? Sebenarnya sih sudah sejak lama bahwasannya guru-guru senior itu yang mohon maaf yang sudah sepuh, yang kadang-kadang masih usia purna itu ya dengan teknologi seperti kurang terlalu antusias. Walaupun mereka juga sudah memakai, mereka kurang antusias bahwasannya wah nanti repot, nanti harus mempersiapkan, harus sulit. Tapi dari segi supporting mereka tetap support.
monggo yang bisa bisa melakukan itu. Tapi untuk mengajak mereka emang sedikit ada hal yang sulit untuk dilakukan karena mereka terbatas ilmunya. Satu, dua memang mereka bukan pada generasi penggunaan teknologi saat ini, sehingga mereka lebih pada supportnya ada. Monggo bisa dipakai, bisa digunakan seperti itu. Tapi mereka kalau kita ajak memakai bersama emang banyak kendala yang harus dialami mereka karena mereka belum menguasai teknologi itu sendiri, Pak. Seperti itu. Hmm, oh iya iya iya. Masalahnya begini kan Pak Bayu, terasa sekali di sekolah yang lebih tinggi itu kan sekarang sudah nggak ada pembelajaran TIK Pak Bayu. Oke, Artinya sama. misalkan dijadikan mencoba sejauh mana rasa tanggung jawabnya, misalkan menggunakan teknologi tinggi dari anak kelas dasar itu bisa menggunakan HP atau alat teknologi apa, karena sekarang tidak ada pelajaran TIK itu karena dianggap itu sudah sebuah kebutuhan pribadi. Nah ini sejauh mana di tempatnya Pak Bayu bisa merencanakan ke sana, tapi dengan catatan harus ada tanggung jawab yang baik, bersama-sama mensikapi semuanya, karena harus diikuti. Seperti itu sejauh mana sih Pak Bayu di tempatnya Pak Bayu yang di sana? Kalau di tempat saya sendiri penggunaan handphone untuk anak-anak memang masih sangat terbatas dan bisa dikatakan bahwa pemakaian handphone di sekolah itu masih dilarang, Pak, karena memang anak-anak dalam memanfaatkannya memang kadang tidak sesuai peruntukannya. Tapi saya sendiri juga sudah mulai mencoba memberikan masukan ke Bapak Ibu guru yang lain bahwasanya ayo toh kita gunakan teknologi yang dimiliki anak gitu, Iya. biar anak bawa handphone tapi khusus untuk pembelajaran, bukan untuk main-main atau untuk sekedar mereka main game atau mungkin hanya untuk mencari sosmed yang lain, bukan. Tapi kita ajak penggunaan handphone untuk anak-anak dalam pembelajaran. Akan tapi ya terkendali itu lagi kebiasaan lama, aturan lama yang menyatakan anak-anak itu seperti dilarang lah membawa handphone ke sekolah itu masih masih ada. Dan itu sudah kami sampaikan ke pimpinan bahwa ayo toh Pak, kita gunakan handphone anak-anak demi pembelajaran. Tapi untuk saat ini memang belum ada izin ke sana seperti itu Pak Warmin. Oh gitu. Iya, ini kan teknologi sekarang udah tinggi Pak Bayu. Artinya eh, seperti kaedahnya KHY itu kan, kita sebagai pendidik berdampak kepada anak, selama itu bisa dijalankan, dijalankan. Mungkin seperti itu. Karena ada profil pelajar Pancasila itu sejauh mana sih penerapannya di sana, ada guru agama, ada guru penerbang kepada yang Maha Esa, ada gotong royong, kreatif segala macamnya itu kan, kenapa tidak ada apakah memang ada rasa ketakutannya seperti apa seperti itu di sekolah? Jadi sebenarnya ya Mas, ketakutan tidak ada, cuma mungkin dari kebiasaan-kebiasaan lama saja sih yang terbawa sampai sekarang. Tapi ya coba nanti ke depannya kami kembali akan mengusulkan, kembali akan memberikan beberapa masukan kembali ke seluruh rekan-rekan dan juga pimpinan agar oh seperti ini pemakaian teknologi di dunia pendidikan sesuai dengan eh, kodratnya zaman anak sekarang yang harus belajar dengan teknologi. Mungkin itu akan menjadi coba kita lakukan ke depannya sehingga mampu meningkatkan progres pembelajaran di kelas. Oke 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 Pak Bayu. Ini saya dengar, saya rasakan tadi apa yang dikeluhkan Pak Bayu, kayaknya sudah ada titik terangnya begitu Pak Bayu. Sudah sangat terang sekali Pak Arwin. Dari panjenengan memberikan arahan-arahan tadi, saya langsung terbuka. Wah, iya bener ya. Bahwa anak sekarang itu lebih suka dengan teknologi, bahkan mereka bermain aja dengan teknologi. Jadi kalau mereka di sekolah kok tidak memakai teknologi, mungkin itu yang benar-benar membuat mereka malas, membuat mereka ogah-ogahan untuk belajar karena memang zaman mereka itu zaman teknologi, tapi kita belum bisa memfasilitasi. Sehingga Nah, dari arahan Pak Parmin tadi, coba nanti kita kita laksanakan. Siapa tahu dari hal tersebut langsung membuat perubahan bagi anak-anak untuk mau belajar menjadi individu yang mandiri dan yang mereka sukai dengan teknologi ya tersebut. betul 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 Pak Bayu. Iya iya, cukup. Sangat bagus sekali Pak Bayu. Mas, saya Ya. terima kasih sekali Pak Warmen atas Iya. masukannya, atas gambaran-gambaran yang terjadi. Ternyata saya langsung tercerahkan bahwa benar sekali. Saya walaupun sudah student center tapi alat yang saya pakai ternyata
kurang membuat anak senang dari penggalian yang kita lakukan bersama yang tadi, salah tercerahkan, benar juga. Memakai teknologi menjadi salah satu kunci untuk mencoba melakukan progres perubahan pembelajaran di kelas saya nanti, Pak. Seperti Ya, itu. betul, Terima Pak. kasih sekali. Nggih, nggih. Ya. Wah, Begitu sangat Pak Bayu. tercerahkan sekali, Pak Ramin. Saya terima kasih sekali Pak Ramin, sudah tercerahkan. Terima kasih atas Sama-sama, waktunya. nggih. Mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya. Terima Nggih, kasih nggak apa-apa. atas Sama-sama Pak Bayu. masukannya, sarannya. Akan coba langsung kami eksekusi dan semoga kedepannya dapat kami lakukan dan membuahkan hasil yang memuaskan. Sekali lagi terima kasih Pak Parmin. Nggih, sama-sama Bayu. Jika ada suatu hal yang tidak berkenan apa yang saya sampaikan, ya mohon dimaafkan Pak Bayu. Mungkin sebatas itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Parmin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, assalamualaikum.